Bilangan biner. Informatika SNIDA. Property of Channel Informatika. B. Pengalamatan memori. Ketika kalian menggunakan komputer, ada kalanya kalian perlu menyimpan pekerjaan kalian supaya masih bisa dibuka di waktu yang lain. Proses ini biasanya dilakukan pada perangkat penyimpanan, salah satunya hard disk. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Oleh sebab itu, sebelum memahami mekanisme pengalamatan memori, kalian harus memahami terlebih dahulu tentang sistem bilangan heksadesimal. Sebaiknya, kalian mempelajari ini setelah memahami sistem bilangan yang dibahas dalam unit berpikir komputasional. 1. Sistem heksadesimal. Sistem heksadesimal menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A, B, C, D, E, F berturut-turut nilainya adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sistem heksadesimal ini biasanya digunakan di beberapa komputer, misalnya IBM System 360, gambar 46, Data General Nova, PDP, 11DSC, Honeywell, serta beberapa komputer mini dan mikro. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte, yang terdiri atas 8 bit, binary digit. Setiap byte digunakan untuk menyimpan 84 informatika untuk SMP kelas 8. Satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup setiap bagian 4 bit. Jika satu byte dibentuk dari dua grup 4 bit, setiap bagian 4 bit disebut nibble. 4 bit pertama disebut high order nibble dan 4 bit kedua disebut low order nibble. Aturan heksadesimal dengan ukuran 4 bit ini ditunjukkan pada tabel 41. Tabel 41. Aturan konversi pada heksadesimal ukuran 4 bit. A. Konversi bilangan biner ke heksadesimal ketika melakukan konversi bilangan biner ke heksadesimal. 16.2. Setiap 4 angka biner ekuivalen, setara, dengan 1 angka heksadesimal. Contoh. Perhitungannya dapat dilihat pada tabel 42. Tabel 42. Contoh konversi bilangan biner ke heksadesimal. B. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan membagi bilangan desimal dengan 16, hingga tidak bisa dibagi lagi. Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel 43. Tabel 43. Contoh konversi bilangan desimal ke heksadesimal. C. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Konversi bilangan heksadesimal ke desimal menggunakan perkalian setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya, kemudian hasilnya dijumlahkan. Contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel 44 contoh konversi bilangan heksadesimal ke desima. D. Konversi bilangan heksadesimal ke biner. Untuk konversi bilangan heksadesimal ke biner, setiap satu angka heksadesimal ekuivalen dengan 4 angka biner. Konversi setiap digit bilangan heksadesimal ke bilangan biner 4 digit, kemudian gabungkan. Jika terdapat digit 0 di depan hasil penggabungan bilangan biner, boleh dihilangkan. Sebagai contoh, 001002 contoh perhitungannya dapat dilihat pada tabel 45. Contoh konversi bilangan heksadesimal ke biner. C. Central Processing Unit. Central Processing Unit, CPU, adalah otak dari sebuah komputer, yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data dan hasil keluaran. CPU selalu mengikuti instruksi program komputer yang memberitahukan data mana yang harus diproses dan bagaimana memprosesnya. Misalnya, program kalkulator sederhana mungkin memerintahkan CPU untuk mengambil dua angka, 2 dan 2, menambahkannya, dan mengirimkan kembali hasilnya. CPU dapat memproses setiap instruksi program komputer dengan mudah karena ada control unit, CU, dan arithmetic logic unit, ALU. CU tahu bagaimana menafsirkan instruksi program, sedangkan ALU tahu bagaimana menambahkan angka. Dengan penggabungan CU dan ALU, CPU dapat memproses program yang jauh lebih kompleks daripada kalkulator sederhana. Secara fisik, CPU adalah sirkuit terintegrasi atau yang juga dikenal dengan nama chip.
Dengan kata lain, CPU merupakan sirkuit terpadu yang mengintegrasikan jutaan atau miliaran komponen listrik kecil, mengaturnya, dan menyesuaikan semuanya dalam sebuah kotak yang ringkas. CPU sendiri memiliki beberapa lapisan, layer, yang bisa divisualisasikan seperti pada gambar 47. Gerbang sirkuit dan logika merupakan bentuk abstraksi dalam pengaturan operasi dari CPU, sedangkan chip merupakan bentuk fisiknya. Secara abstraksi, dalam melakukan perhitungan, CPU mengombinasikan berbagai gerbang logika menjadi sebuah gerbang sirkuit. Gerbang logika bekerja pada bilangan biner, hanya terdapat dua kode bilangan biner yaitu angka 1 dan 0, dengan cara mengambil dua input biner, melakukan operasi pada mereka, dan mengembalikan output. Ada 7 jenis gerbang logika, yaitu OR, NOR, AND, NAND, XOR, XNOR, dan NOT seperti ditunjukkan pada gambar 48 beserta tabel logikanya yang ditunjukkan pada tabel pukul 4.12. Seperti disebutkan sebelumnya, kalian bisa menggabungkan beberapa gerbang logika untuk membentuk sebuah sirkuit. Sebagai contoh, gambar 49 ialah sirkuit yang terdiri atas gabungan dua buah gerbang logika yang kemudian diikuti dengan tabel logikanya, yang ditunjukkan pada tabel pukul 4.13. Kalian bahkan dapat menggabungkan beberapa gerbang logika untuk membuat rangkaian yang melakukan perhitungan matematika sederhana, misalnya kita akan membuat operasi pertambahan CA, B, sebagai contoh A3 dan B2. Sebelum dapat melakukan operasi penjumlahan ini, kalian harus mengubah bilangan A dan B ke dalam bilangan biner 2 digit, seperti terlihat pada tabel pukul 4.14. Kalian sudah belajar bilangan biner di kelas 7, bukan? Aktivitas individu. Aktivitas SK K802 sandi heksadesimal. Pada aktivitas ini, kalian diminta menyelesaikan soal terkait sistem heksadesimal. Apa yang kalian perlukan? Alat tulis. Kertas HVS putih sebagai sarana menuliskan soal dan jawaban. Langkah-langkah aktivitas. Lengkapi tabel berikut untuk mencari nilai-nilai biner, heksadesimal, dan nilai desimalnya. Kode biner. Aktivitas individu. Aktivitas SK K804 tabel logika gerbang sirkuit. Bisakah kalian melengkapi tabel logika dari gerbang sirkuit pada gambar 4.10 berikut?